Anda kembali bersama kami di Forum Pristian. Sudah bergabung bersama kami Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Pak Taufan Damanik, kami mau update soal hasil uji balistik ini yang dilakukan oleh Komnas HAM. Hasilnya sudah bisa diketahui? Oh belum, tadi dia masih presentasi ya bahan-bahannya. Tapi tadi cukup lengkap yang diberikan. Juga sebagian lagi itu ada dari Puslapor untuk yang kaitan dengan digital forensik ya, yang kemarin belum selesai. Ya, dan itu dilengkapi. Lumayan banyak dan dalam 1-2 hari tentu kita akan analisis di tim kita. Kalau nanti perlu ahli independen kita akan datangkan. Kabar Reskrim bersama-sama dengan Kapolri tentunya semalam sudah menjelaskan peran dari masing-masing 4 tersangka yang sudah diumumkan ke publik. Apakah itu bersesuaian dengan apa yang ditemukan, bukti-bukti, fakta-fakta yang berhasil diinvestigasi oleh Komnas HAM? Bagi Komnas HAM bukan soal apakah kita bisa katakan ini bersesuaian atau tidak. Tapi tugas kami adalah salah satunya ya, selain penyelidikan pemantauan, itu mengawasi supaya seluruh proses itu on the track sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial. Itu yang paling penting gitu. Makanya beberapa kesempatan ketika kami melihat ini kok ada informasi ya, yang simpang siur ya, misalnya tentang satu alat bukti CCTV. Kita kan protes soal itu. Bahkan kita lapor ke Pak Menko supaya itu diberikan satu katakanlah tekanan sebagai atasan kepada bawahannya agar segera ditindaklanjuti. Dan benar ternyata 2 diantaranya itu memang hilang atau dihilangkan lah kita katakan ya. Dan dengan berbagai hal-hal tadi yang dari sejak awal kami lihat memang ada indikasi-indikasi misalnya untuk pengaburan fakta, informasi, termasuk juga menurut saya conditioning ya, pengkondisian supaya orang kemudian memberikan jawaban-jawaban informasi tertentu sehingga tidak heran gitu kemudian tiba-tiba ada satu diantaranya yang memberikan kesaksian yang berbeda misalnya dibandingkan ketika dia berikan di awal. Baradae katakanlah ya, yang membuka kotak Pandora itu. Ada perubahan kesaksian dari dia. Saya mau menunjukkan sebelum ke Bang Patra, saya mau menunjukkan kepada pemirsa ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Kabar Reskrim sesaat setelah konferensi pers mengumumkan 4 tersangka semalam di Mabes Polri ketika ditanya soal motif. Ini kaitannya dengan dugaan pelecehan seksual itu benar-benar terjadi atau tidak. Kita dengarkan berikut ini. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Bang Patra, Kabar Reskrim bilang kalau pasal 340 yang diancamkan sih berarti bisa jadi pelecehan seksual itu tidak pernah terjadi. Tanpa mengurangi rasa hormat dan empati kami kalau benar terjadi pelecehan seksual. Pernyataannya harus dibalik. Kecil itu ada nggak? Ada. Setengah kecil ada. Besar ada. Ya. Setengah besar ada. Ya. Yang saya mau bilang adalah dalam hukum pidana kepentingan masyarakat itu sudah diwakili oleh penyidik, oleh penuntut umum, ya. Sehingga kalau ada advokat yang kayaknya ya yakin begana begini salah jurusan. Mestinya jadi siapa penyidik. Siapa bilang yakin begana begini itu siapa? Mestinya jadi penyidik, ya. Jadi penyidik. Nah, saya akan bicara karena saya kemarin advokat. Hari ini advokat. Besok pun saya profesinya advokat. Maka saya garis bawahi ya yang disebut tadi Pak Ahmad ya Taufan, Ketua Komnas, ini lembaga negara loh. Ya. Justru tugas saya ini adalah menjamin sistem peradilan pidana bisa ikut aturan main dan bisa menjamin adanya fair trial. Ya, fair trial. Makanya saya kalau bicara soal perkara ya, nih Mbak Fris ya. PN Bangkalan vonis bebas 4 terdakwa pembunuhan Maret 2010. Pengadilan Riau vonis bebas terdakwa mutilasi, 1 terdakwanya dibebaskan Oktober 2014. Bahkan banyak yang sakit hati ya kalau mau bicara sakit hati. Tapi putusannya PN Selatan vonis lepas 2 polisi terdakwa pembunuhan. Benar nggak Pak? Ya. Tapi begitu diputus itulah vonisnya. Kalau mau bicara sakit hati ya banyak yang sakit hati. Karena lepas dia. Terjadi tapi ya bukan perbuatan pidana. Kaitannya dengan kasus ini? Itulah yang saya bilang.
ketika ini prosesnya berjalan, ya, ketika ini dalam penyidikan ditetapkan tersangka, ya, saya sendiri belum baca dan belum menerima berkas perkara. Ya. Bagaimana saya bisa melakukan satu pendapat, analisa, saya pun nggak baca berkas perkara. Ada kewajiban dari penyidik menyerahkan berkas berita acara pemeriksaan mereka yang menjadi klien Anda kepada Anda? Iya, iya. Kenapa? Karena dalam yang namanya pidana itu pun kalau orang yang bersalah pun ya, koreksi kalau saya salah. Ketika hakim memutus ada hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan, itu kalau salah. Apalagi ini subsidiar. Apa maksudnya subsidiar? Ya. Maka pembuktian dari 340 dulu. Ya, sampai ketika tidak terbukti baru dia 338. 338. Oke. Ya. Apa maksudnya? Ya, di sini ada ruang. Ruang pembuktian bahwa benarkah itu ada pembunuhan ya berencana atau ya pasalnya menghilangkan nyawa, merampas nyawa orang lain. Dan pasal 55, 56 itu ya, itu turut membantu atau turut serta harus dibuktikan juga. Ya. Nah, sekarang terkait dengan alat bukti ya. Yang resmi itu dalam berkas perkara. Kenapa dalam berkas perkara? Karena fair trial tadi. Fungsi fair trial adalah ya bahwa penyidik mewakili kepentingan umum, pembela seperti saya ini. Oke. Ya. Maksud Anda adalah pembela bukti yang seperti tidak saya ini, ini ya yang akan melihat ya apakah dakwaannya itu ya benar sesuai dengan apa? Fakta di persidangan. Apa yang dimaksud fakta persidangan? Fakta itu kalau dia berkesesuaian. 1000 saksi ngomong cuma satu alat bukti namanya. Ya. Itulah gunanya yang sekarang kita apresiasi adanya yang namanya crime scientific investigation ya. Itu udah diwakili gitu loh. Makanya saya mau sampaikan nih karena forum bagus ya. Jernih, tajam, terpercaya. Nah, jernih juga saya apresiasi pihak kepolisian penyidik. Contoh apa? Pihak penyidik ya membolehkan klien saya Ibu PC ya menemui sang suami Irjen Di Makobrimob ya? Di Makobrimob. Kita apresiasi. Kemarin kami ya menyaksikan dibolehkan dalam penggeledahan sampai jam 1 malam. Ya Pak, kita diberi menyaksikan, dampingi. Ya. Kita yang begitu-begitu ya harus juga jernih kita. Mana yang betul kita nggak ada masalah. Kita malah apresiasi. Tapi kalau ada yang berani dibilang bahwa fakta, wah masih kepagian Pak. Ya masih kepagian. Ini Pak, namanya ya kan main golf belum tee off. Oke, Pak Kamarudin masih kepagian. Pak Kamarudin semua bukti-bukti yang Anda jadi berikan. dengan kemarin sudah terungkap yang menulis skenario, artinya sudah dibunuh dulu baru dibuat skenario. Ada yang di skenario kan berperan pura-pura dilecehkan, ada yang berperan pura-pura diancam. Pura-pura dilecehkan. Anda menyebut itu Iya, Anda yakin sekali kalau itu pura-pura? Itu direkayasa. Ya. Pelecehan seksual ya, karena itu dirancang di Mabes Polri. Dan yang merancang itu sudah mundur, mengajukan pengunduran diri. Jadi itu sudah gugur semua. Itu mengajukan pengunduran diri ini yang maksud Anda adalah yang master yang menulis skenario itu sudah mundur dari staf ahli Kapolri. Jadi sudah gugur. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini tidak mungkin laporan mereka itu sampai ke pengadilan karena akan kebentur dengan pasal 77 KUH pidana. Gugurnya untuk pengusutan, apalagi mentersangkakan, apalagi menterdakwakan atau penuntutan kan gitu. Sudah pasti gugur. Pasti gugur dugaan pelecehan seksualnya. Belum lagi dikaitkan dengan pasal 88 permufakatan jahat. Permufakatan jahat antara yang membuat skenario dengan Kadif Propam dengan jajarannya itu yaitu yang 25 sampai 31 yang sudah dimasukkan ke ruang khusus. Nah, artinya sudah gugur lah semua itu skenario itu. Jangan lagi diikutin lagi tuh. Capek kita nanti. Kemudian dikaitkan lagi dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong dengan mengatakan kliennya rekan saya ini pelatihnya Polri, pelatihnya apa itu? Sebelum mahir menembak, pelatihnya penembak, kan padahal dia baru belajar megang pistol kan begitu. Nah, bagaimana jadi pelatih Polri pangkatnya paling rendah Barada 2? Jadi tidak mungkin itu menjadi pelatih dan itu sudah dijawab oleh LPSK. LPSK mengatakan dia baru pegang senjata ini di bulan
Maret kalau nggak salah ya, Oke. November itu Itu ya. diinvestigasi. Artinya tidak mungkin jadi pelatih yang baru megang senjata kan begitu. Bang Patra, Mau tahu yang kabar bohong itu? yang mana? Ya. Itu ada awalnya pemberitaan ya bahwa almarhum itu disiksa dari Magelang sampai Jakarta. Ada pemberitaan bahwa ya sudah ada penyiksaan. Ya. Nah, itu nggak diomong lagi sekarang. Kenapa? Karena Komnas HAM ya ternyata di CCTV-nya itu sebelum masuk rumah Masih terlihat ada. Masih ada PCR. Itu yang kabar bohong. Nah, itu yang salah ya. itu salah Itu memahami kabar dia. bohong. Jadi yang kita minta Nah, oleh perlebar karenanya, perlebar kalau apa namanya kita itu locus bicara delicti, fakta, perlebar apa namanya nggak itu ada yang tempus soal delicti, gugur. yaitu antara 1058 Namanya Magelang hukum sampai itu. Jakarta. Sampai ke Jakarta. Soal Ya. CCTV, Oke. Namanya nanti hukum saya itu peragakan bukan nanti keinginan anak saya umur 9 tahun kelompok. bisa bikin CCTV, Ya. Oke. dia lagi Yang tidur tapi lagi namanya belajar hukum videonya. Oke. bukan Artinya itu- kepentingan Oke, gantian Bang Patra, gantian Bang Sudah Patra. terbukti itu kemarin, sudah Bukan terbukti oleh maunya Kapolri. orang. Itu Bukan. bohong, CCTV bohong. Bukan ya. Jadi hukum itu editan Fris, itu. ya Mbak Fris ya. Sebentar, itu Pak bukan Kamarudin. maunya kelompok, enggak. Maunya orang. Saya sudah bilang. Fakta kepentingan 31 ada ya, dimasukkan. masyarakat sudah diwakili oleh penyidik dan nanti kita lihat di dakwaan penuntut umum. Percaya Ya. sama penyidik ya? Ya. Percaya sama penyidik Saya ya? dari awal percaya. Penyidiknya sudah dimasukkan ke ruang khusus. Ya, saya sudah awal. Oke, Kalau percaya itu sama kan penyidik kan? dikoreksi. Sudah Enggak, percaya dikoreksi. nggak sama penyidik? Penyidik itu dalam Enggak, KUHP. pertanyaan ya. saya, percaya nggak sama penyidik? Saya percaya. 31 sudah dimasukkan. Ya, sekarang ada penyidik nggak? Itu penyidik baru. Itu namanya koreksi, Bung. Tahu koreksi? Ya. Oke. Ketika Koreksi percaya itu sama maknanya. penyidik, 31 Kalau percaya ada sama yang penyidik, salah, itu di tekanan maka kampus dikoreksi. itu, tekanan Maka teori. KUHP itu nggak bicara orang. Si A, B, C, D. KUHP nggak bicara Oke. begitu. KUHP bicara penyidik. Karena Jadi begini penyidiknya rekan, ada begini rekan. kesalahan. Kalau penyidik itu maka macam dia yang di dikoreksi, pikiranmu ya. itu, kalau KUHP penyidik nggak itu bilang macam yang di pikiranmu orang-orang. itu, Oke. tidak ada yang masuk KUHP nggak 31. ada Oke. bilang orang-orang KUHP. Oke, oke. KUHP bilang penyidik. Jika Oke, ada Bang Patra. penyidik yang salah, maka dikoreksi. Oke, dikoreksi ada penyidik baru saat Oh, ini. iya. Oke, ada 31 yang masuk, memang kemudian ditetapkan ada 11 yang diduga ya melakukan obstruction of justice ditempatkan Jadi secara khusus. Pak Kapolri, Ada 3. Pak Kapolri sudah Anda percaya mengumumkan penyidik, saya satu-satu percaya. yang Oke, bicara. Anda percaya. Yang Oke. Saya percaya. Jadi Pak Pak Kamarudin? Kapolri mengatakan bahwa penyidik yang pertama itu melakukan persekutuan jahat, melakukan obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221, 223, junto 88. Oke. Nah berarti kan ada masalah di situ, yaitu Oke. menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, Udah atau dikoreksi. menyembunyikan bukti, dan sebagainya. Jadi apa yang mau dipercaya dari situ? Oke, tapi buktinya sekarang ada Makanya saya datang, konstruksi. datang saya penasihat baru, saya laporkan 340, junto 338, Oke. junto 351, Oke. junto pasal 5556. Oke, Kan oke. begitu. Itulah yang berjalan sekarang, jadi terungkaplah semua. Iya. Muncul lagi rekan ini makin terang benderang. Oke, Karena kliennya, perubahan keterangan dari Baradae kliennya ya. membongkar skenario itu, Oke. membuang dari pikirannya, Oke. membuang dari subconscious mind-nya, kan udah begitu. sidang belum? Oke, oke. Pertanyaannya udah sidang belum? Nanti akan sidang. Iya, Sidang apa ini? tunggu. Sidang di pengadilan. Sidang di pengadilan. Oke, Dan ini kalau masih proses. Dan kalau Ibu PC tidak berani, tidak mundur, tidak Pertanyaannya mencabut udah laporannya, sidang minggu ini saya belum? buatkan laporan. Ya, udah sidang belum? Sebentar, Pak Kamarudin. Kalau Bu PC tidak Kalau mencabut, Bu PC tidak mencabut laporan-laporan yang Laporannya. diduga palsu itu, saya akan melaporkan minggu ini atas dugaan? pencemaran nama baik dan juga pasal 14 ayat 1. Oke. Baca Undang-Undang 12 tahun 2022 Sudah saya tentang baca ya, itu. tindak Oke. pidana kekerasan seksual. Bahkan Saya keluarga jagonya undang-undang, korbannya pun, lulusan Oke. terbaik, ya, cum laude. keluarga korbannya pun tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Kalau. Ya, itu loh. Kenapa? Kita bicara bukan soal klien saya aja, Fris. Bayangkan itu dialami oleh Menjadi perempuan presiden untuk korban. kasus-kasus lain. Oke. Iya, Oke. ini mah kecil aja satu bongkahan dalam yang namanya cerita sistem peradilan pidana di Indonesia. Oke, ini menjadi satu kasus tersendiri, konstruksi kasus Iya. tersendiri yaitu pelecehan seksualnya. Anda Itu tidak mengatakan ada, itu saya pastikan itu omong kosong karena yang merancang Saya itu, pastikan yang tidak disiksa. yang Ya, merancang dari itu- Magelang ke Jakarta. Oke, Siapa ini- yang nyebar itu? Sebentar. Ini Ya, ada dua. siapa yang nyebar? Saya Oke, tanya. Bang Patra, sebentar ada dua hal yang berbeda. Disiksa di Magelang sampai Oke, Jakarta. Siapa oke. yang nyebar?
Bang Patra, poin dari Pak Kamarudin tadi adalah benarkah atau tidak terjadi pelecehan seksual Tidak yang kemudian benar. sebentar Pak Kamarudin. Karena yang membuat skenario itu sebentar, sudah sebentar. Bukan Sebentar, Pak urusan Kamarudin. dia, salah jurusan ini. Mestinya Tahu pendidik Bang. aja, jangan jadi advokat. Tahu Bang Patra. Ini nanti akan disidik ya. Sekarang proses Kan penyidikan. Kapolri sudah mengumumkan. Akan disidik Apa oleh yang diumumkan? Pak Kamarudin, tapi kita juga harus terang benderang, Pak Kapolri tidak menegaskan Tidak bahwa ada. pelecehan seksual itu tidak terjadi. Sekarang saya mau tanya ke Pak Damanik lagi. Pak Damanik, kalau masih bertanya, ini kan Pak Kabar Eskrim bilang kalau saya sudah kenakan pasal 340 kemungkinannya kecil. Tadi Bang Patra bilang kemungkinan kecil itu kan bukan berarti tidak pernah terjadi. Kalau dari Komnas HAM sendiri itu seperti apa? Sudah berhasil menemui Bu PC? Sedang mendekati ya, tetapi begini ya, harus dipahami oleh semua orang ya. Terlepas nanti kesimpulan dari penyidik itu ada atau tidak, itu soal lain. Tapi bagi kami sebagai Komnas HAM, kami ingin memastikan standar dan norma hak asasi itu dijalankan. Jadi dalam standar norma hak asasi internasional yang sekarang sudah masuk dalam undang-undang TPKS kita, seseorang yang mengklaim, apalagi sudah mengadukan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, memang harus diasumsikan sebagai korban kekerasan dan diperlakukan. Ya, apakah dalam arti diberikan penasihat hukum, psikologi klinis, psikiater dan macam-macam itu. Tapi itu kalau diberikan seperti itu bukan berarti kita sudah mengatakan dia pasti korban, belum. Ada assessment. Itu bagian dari ya pemberian hak dia sebagai seseorang yang diasumsikan sebagai korban. Nah nanti kayak mana hasilnya? Nanti. Nah kenapa ada perlakuan seperti ini? Karena dalam berbagai tindak pidana kekerasan seksual itu berbeda. Sering sekali kejadian-kejadian atau peristiwanya itu dalam ruang privat. Siapa saksinya? Ya sendiri korban itu sering sekali terjadi. Ini dalam kasus Bu PC kan katanya tidak ada saksi. Baradae juga katanya tidak melihat. Itu dari keterangan yang kami dapatkan kan begitu. Jadi dia saksi satu-satunya. Maka menurut saya nantilah kita berkesimpulan apakah itu ada apa tidak. Tapi perlakukan dia dulu sebagai satu korban yang kemudian mendapatkan hak-haknya untuk katakanlah mendapatkan perlindungan, pendampingan dan macam-macam. Makanya Komnas HAM. Nah kalau kita merasa ini kok terlalu lama, nggak apa-apa. Komnas sudah usulkan supaya ada second opinion. Ada lembaga lain atau pihak lain yang kemudian bisa memberikan assessment sebagai pembanding. Apakah dia sudah bisa dimintai keterangannya atau tidak gitu. Tapi kita tidak bisa memberikan judgement apapun sekarang. Itu benar terjadi atau tidak pelecehan seksual itu? Yang penting perlakukan orang dengan satu tata cara tertentu berdasarkan standar hak asasi manusia. Hukum kita kan sudah mengenal hak asasi manusia bagian dari nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam penegakan hukum. Baik, saya tambahkan ya. Bisa melapor ke Polres Jakarta Selatan. Siapa? Ibu PC dan Pak Sambo. Bisa dimintai keterangan oleh penyidik. Ya. Kemudian bisa melapor ke Komnas HAM, ke LPSK, termasuk ke Komnas Komnas Perempuan ya. Komnas Perempuan. Belum berhasil menemui ya Pak. Karena Komnas Perempuan sudah diundang oleh Kapolda Metro Jaya untuk memframing bahwa dia korban. Nah, tapi begitu saya laporkan 340 junto 338 junto 351 ayat 3 tiba-tiba tergoncang. Jadi tidak bisa lagi keluar dari kamarnya. Jadi Anda menduga bahwa kemudian sebentar dulu. Kemudian begitu ditangkap atau ditersangkakan Pak Sambo atau ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob, tiba-tiba dia bisa keluar rumah untuk mengunjungi suami, berarti sehat. Maka yang diperlukan oleh Ibu PC adalah bukan psikolog tapi psikiater, dokter psikiater untuk memberi obat, mentreatment supaya jiwanya tenang dan hatinya tenang kan begitu. Harus disertai dengan obat. Kalau ngomong begini kenapa Bang Patra? Yang namanya advokat itu diatur dengan kliennya itu trust. Ya. Jadi hubungan antara klien dengan yang namanya advokat itu trust. Ya. Saudara silakan ngomong semua, silakan pendapat saudara. Ya. Tapi jangan serang klien saya. Karena apa? Mungkin saudara sekarang ini bukan klien saudara. Ya. Mungkin besok waktu ya ada klien saudara menjadi pelapor korban kekerasan seksual. Mungkin. Dan kemudian diragukan seperti sekarang. Dan diragukan. Ya. Baik, makanya saya nanti dulu. Makanya saya bilang, yang saya sampaikan ini, ya, itu disiplin hak asasi manusia. Ini seperti Pak Damani katakan tadi ya. Apapun ceritanya, ketika ada perempuan korban, pelapor, maka treatmentnya adalah memperlakukan dia bahwa memang dia korban. Kenapa?
pertanyaannya dalam hak asasi manusia. Kenapa? Karena seorang perempuan berani dia melapor, maka dia dihakimi 3 kali. Harus berani membuktikan. 3 kali, dihakimi 3 kali. Nanti dulu, ini hak asasi manusia, dengarkan dulu. Ya. Pertama apa? Dihakimi oleh keluarga yang nggak percaya. Ada aja itu keluarga pasti. Itu terlampau jauh. Ya. Yang kedua, ya, dihakimi oleh masyarakat yang nggak percaya. Oke. Baru nanti dia menjadi saksi korban, dihakimi oleh pengadilan. Maka saya, ya, Fris, maklum. Kalau ada ya anggota masyarakat, ya, yang begitu tuh maklum. Karena yang begitu itu nggak hanya di sini. Di belahan dunia manapun begitu. Yang begitu apa? Meragukan maksudnya? Meragukan. Mbak ya. Christian, saat itu Tapi juga yang argumen saya itu bisa nggak saya terima, patahkan. nanti dulu saya belum selesai. Bisa saya Oke, patahkan saat Saya ini nggak juga terima argumentasi itu. ya. Saya ini punya klien. Hubungan kami kepercayaan. Silakan bicara apa aja, ya. Oke. Bahkan kayak salah jurusan gitu, jadi penyidik, jadi penuntut umum, merangkap nanti besoknya begitu ada klien jadi advokat. Waduh. Baik. Oke. Iya kan? Singkat Saya saja bisa Pak patahkan. Kamarudin. Ini singkat. patahannya nih. Nah, Ini ya. mematahkannya Nggak begini. Oke. Oke. Suami macam apa Perdi Sambo? Gak ada dia di urusannya situ. itu, gak ada Sebentar, urusan. Pak Patra. Sebentar. Gak ada urusan. Suami macam Ya, apa nggak ada Perdi Sambo urusan. membiarkan Ya. istrinya di situ dilecehkan padahal dia di situ. Menurut Nggak ada Kapolri tadi urusan malam, begituan, Perdi ya. Sambo itu di situ menembak dan menyuruh menembak. Istrinya di situ. Itu Suami macam oke, apa tapi itu? udah belum? Oke, Itu belum yang Saya mau terang. tanya ya. Oke. Saya mau tanya, Ah. sidang udah belum? Sebentar Bang Patra. Belum Itu yang terang. saya bilang ya. Sudah terang, sudah. Ya, belum tee off, mukul golf, sangkanya udah hole in one ini. Oke, belum terang. Tidak dijelaskan Sudah secara terang. gamblang. Ada suami di situ. Apakah suami yang baik membiarkan istrinya dilecehkan? Oke. Yang Oke, kita tunggu Ya, soal itu, yang tapi itu, saya ya, harus itu saya harus jeda, pendapat. saya harus Inilah jeda kejeniusan. sebentar. Saya harus jeda Bapak-bapak. Gitu loh. Saya harus jeda, usai Ini jeda saya lulusan minta. terbaik dari fakultas ini. Nilainya A+ semua. ya, oh Nah, jadi oke. ahli nujum itu memang keahlian. Kalau ahli nujum itu keahlian. Ini advokat ini Ahli Bang Patra. sihir juga Oke. kalian. Saya harus jeda, usai Cuman jeda kadang saya meleset, akan kadang minta enggak. Bang Patra saya harus jeda. Semua Usai yang saya jeda katakan saya terbukti. akan Mana ada minta. terbukti sidangnya belum kok. Oke, sebentar Bang Patra. Pak Kamarudin, sebentar. Sebentar. Oke. Oke, saya harus jeda. Usai jeda saya akan minta Pak Jamin Ginting untuk menjelaskan apa sih korelasi pentingnya untuk membuktikan bahwa ada sebentar Pak Kamarudin. Anak saya udah mati, apakah dia bisa membela diri? Oke, Oh, jadi sebentar Pak klaimnya Kamarudin. seenaknya Saya jeda dulu ya. saya itu apa namanya? Oke. Seenaknya mendudukin saya, Oke. pelaku seksual. Oke, saya harus jeda. Oke. Allah tahu itu ilmu. Oke, sebentar. Kita lanjutkan usai jeda. Selesai jeda saya akan minta Pak Jamin Ginting menjelaskan apa korelasi antara dugaan terjadi pelecehan seksual dengan pasal pembunuhan berencana yang diancamkan kepada Verdi Sambo. Sesaat lagi.